Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Tapi harus dapat penjelasan dengan lebih detail dari analisa yang krem de la krem, dalamnya itu di dalam-dalamnya itu loh. Nah, ini udah bagiannya apa di luar intelektual, di atas gitu. No Rocky no party, silakan Bung Rocky. Ya saya ini bukan buser RP, saya buser RR. Busernya Rizal Ramli buat dorong-dorong pikiran Rizal tuh. Karena memang kita perlu mendorong pikiran alternatif itu. Kalau isu 3 periode, ya mungkin aja, karena itu bisa direkayasa kan. Sebetulnya kan gampang betul kan bikin loloskan perubahan konstitusi itu kan. Misalnya hanya diperlukan 2/3, 400 orang kali 1M, 400 miliar cuman. Gampang betul tuh buat berubah konstitusi kan. 1 orang 1M. 1M aja selesai problem kan. Tapi dia betul dari Rizal selesai di dalam pikiran, di dalam survei diselesaikan begitu. Tapi bagaimana mungkin ada orang mau terima 1M dengan konsekuensi, rakyat maksudnya, mau disogok 1M, tapi dengan konsekuensi 3 periode kedunguan berlanjut. Ini soalnya kan. Melanjutkan 3 periode kedunguan. Tapi bagaimanapun ini desain yang mesti dihasilkan oleh kekuasaan, karena hanya itu cara dia untuk menghindari penghakiman. Ya bayangkan misalnya kalau setelah presiden selesai 2 periode 2024, hari pertama Presiden Jokowi selesai, dia jalan-jalan di mall mana paling dekat sini, di Senayan Mall, terus netizen bilang Pinocchio lewat, tukang bohong lewat. Kan itu nggak enak kan. Jadi dia mesti bersiap-siap supaya nggak diledek begitu. Caranya adalah perpanjang sampai periode berikutnya tuh. Dengan harapan milenial udah nggak inget kelakuan buruk dari kekuasaan. Padahal semua kelakuan buruk itu juga disimpan di dunia digital. Jadi akan diingat orang lagi kan. Jadi dia terjebak di dalam ambisi dia sendiri itu. Karena itu kalau presiden bilang bahwa apa namanya, itu menjerumuskan saya, ya memang, tapi dia senang dijerumuskan di dalam kenikmatan kekuasaan. Jadi ini poinnya. Nah tadi soal pemantauan media massa, saya anggap bahwa media sosial sekarang juga itu sama semacam versi modern dari 1984 dari siapa namanya itu yang nulis buku itu tuh, The Big Brother is Watching You itu. George Orwell. Kan sama juga kan, memantau informasi, walaupun pada waktu itu Orwell pakai istilah Big Brother is Watching You untuk satir bagi Stalin yang mengamati segala macam, yang sekarang mungkin juga dipakai oleh istana melalui Pegasus atau apalah namanya tuh, dalam upaya untuk memetakan potensi oposisi, terutama oposisi Muslim, Islam terutama tuh. Jadi saya anggap diam-diam mungkin istana udah melakukan survei bahwa Habib Rizik itu akan dieluk-elukkan sampai 2024, sampai ujung dari pemerintahan Jokowi. Karena itu mesti ada counter attack dengan mengupayakan 3 periode. Jadi 3 periode itu sebenarnya membayang-bayangi moral dari politik alternatif, Habib Rizik misalnya tuh. Nah sekarang kita ada di dalam upaya untuk membaca, masuk akal nggak tuh? Pasti masuk akal itu. Bahkan saya pikir notulenya udah dibuat, udah selesai di MPR, nanti akan dicicil oleh survei, dicicil oleh opini publik. Jadi ini kayak kita baca karya-karya Agatha Christie itu. Ini ada misteri, tapi bab terakhir udah dibuat sebetulnya. Lalu dibikin ke belakang, nanti disuruh analisis sama siapa namanya, ahli Hercule Poirot. Jadi Poirot akan cicil cerita itu, kelihatan misteri, padahal sebetulnya kesimpulan udah dibuat tuh, bahwa 3 periode harus betul-betul berhasil. Jadi ini desain yang memang dibuat oleh orang yang lagi panik. Kalau dia nggak panik ya santai aja kan, tunggu aja sampai 2024. Barang jadi dong ini Bang Rocky. Ini bukan barang jadi, barang yang tinggal dipakai sebetulnya. udah selesai itu, infrastruktur politiknya udah selesai kan.
Kan dengan gampang kan seluruh partai politik ada di dalam istana tuh. Yang tersisa di luar tinggal partai Haikal Hasan dan yang berupaya untuk mempertahankan alternatif opini publik gitu. Nah, kita di sini bicara itu bukan karena kita ingin menghalangi kekuasaan, tapi kita ingin memberi rambu-rambu bahwa kekuasaan itu harus diselenggarakan secara etis dan intelektual. Kan pendiri bangsa kita kan memberi legasi pada kita supaya berpolitik dengan akal pikiran, dengan etika. Itu soalnya. Jadi kita terus-menerus ucapkan itu melalui Cyber TV hanya dalam upaya untuk mengembalikan asal-usul politik kita, yaitu kemampuan berpikir. Nah, orang yang tidak bisa berpikir, dia akan pakai cara-cara kekerasan. Itu yang sedang dipraktikkan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya mau ke Pak Said soal notulensi 2022, tapi saya mau ngingetin juga Bung Rocky bahwa buktinya sekarang itu orang pada lupa dengan jejak digital. Kan berhamburan. Lah, tidak akan impor beras. Nyatanya kan impor. Beliau bilang akan buka 10 juta lapangan kerja. Akhirnya enggak. Beliau juga bilang investasi asing udah waktunya untuk kita persulit. Ternyata dibuka. Yes. Beliau juga bilang tidak akan hutang luar negeri lagi. Ternyata hutang. Begitu. Terus tidak akan impor, dia tidak akan naikin BBM, naik, tidak bagi-bagi kekuasaan, bagi, bahkan yang paling kedengeran sekarang SMK sampai sekarang juga belum, buyback Indosat juga belum. Bagaimana kok publik lupa dengan 44 janji itu? Dan ini mohon maaf, kelihatannya publik enggak lupa. Atau gimana nih? Kan udah diberi judul buku oleh siapa namanya Lloyd Man of Contradiction kan itu. Tapi mungkin itu buku terlalu akademis untuk kita perhatikan. Nama lain diberikan oleh netizen. Jadi membaca Presiden Jokowi itu sama seperti memperhatikan motor bebek mak-mak. Sen ke kanan, biar belok kiri itu. Okay. Jadi gampangnya begitu tuh. Tapi dari mana bocoran notulensi itu? Oh, saya pakai algoritma aja di kepala tuh bahwa sekuensi pas event itu memperlihatkan bahwa pasti notulennya udah dibuat karena saya membaca Agatha Christie. Novel Agatha Christie yang banyak misteri. Biasanya saya terangkan agak terbalik ya. Bayangkan misalnya Kodari datang dengan dalil bahwa harus Jokowi dan Prabowo 2024, berarti 3 periode tuh. Karena bangsa ini akan terpecah kalau bukan mereka berdua, tuan. Jadi seolah-olah politik Jakarta, Ahok, lalu 2019 itu akan terulang di 2024. Untuk mencegah itu, maka mesti Jokowi dan Prabowo. Loh, bukankah divided nation itu terjadi justru pada periode Jokowi? Kan mestinya itu yang dia ucapkan kan, supaya jangan lagi dia lanjut gitu. Yang kedua, survei yang dibikin oleh Burhanuddin tuh. Dia bikin survei 2 hari lalu bahwa anak muda Indonesia masih percaya pada Jokowi, 65%. Hanya Jakarta yang nggak percaya pada Jokowi. Mungkin karena isinya kadrun di Jakarta tuh. Sekarang kita mau uji misalnya, Burhanuddin adalah seorang intelektual. Begitu dia menemukan fakta bahwa 65% anak muda masih percaya Jokowi, maka dia justru mesti pertanyakan itu. Loh, kok bisa ada 65% masih percaya? Yeah. Apa mereka nggak pernah baca koran tentang kelakuan Muldoko? Apa mereka nggak pernah baca koran tentang kelakuan Julian Batubara? Apa mereka nggak pernah baca koran tentang kelakuan macam-macam pendukung presiden? Kan itu menghina generasi muda kan? Jadi seharusnya dia pertanyakan itu, justru dia publikasikan kan? Jadi bagian pemburukan politik kita juga justru dikembangkan oleh pseudo intelektual ini, yang karena dibayar, disuruh untuk membail out opini publik, lalu dia lupa bahwa dia harusnya pertanyakan fakta itu. Mahfud MD juga katakan hal yang sama. Ya, kalau rakyat menghendaki demi rakyat, dia pakai istilah Latin lagi, salus populi suprema lex itu boleh bisa dilanggar konstitusi itu. Nah, kalau itu kita pakai cara yang sama tuh. Kalau rakyat menghendaki presiden tidak boleh selesai 2 periode, maka konstitusi boleh dilanggar. Jadi menjatuhkan presiden hari ini pun itu adalah sah menurut logika Mahfud. Kan supaya fair aja kan. Jadi soal-soal semacam itu yang mesti kita terangkan sebetulnya. Ini kan polemik tahun 96 ketika ada kata-kata tak terbatas.
Iya itu, tapi itu kan ibaratnya ingat waktu itu kan beda. Tidak tak terbatas, ingat kan waktu kata-kata itu. Perdebatan yang dimunculkan oleh Sarwono Kussumatbaja tentang tidak boleh dibatasi. Tidak tak terbatas. Asal muasalnya soal 2 periode. Itu Sarwono Kussumatbaja menggunakan istilah kita tidak layak berpikir textbook thinking, kata Sarwono Kussumatbaja. Lalu di 96 itu muncul kayak gitu gitu loh. Nah, this is real, artinya ada perdebatan yang tidak proporsional dari zaman Soeharto hingga hari ini, maksud saya secara intelektual. Misalnya tentang Burhanuddin Muhtadi. Kalau data Burhanuddin Muhtadi kita adu dengan surveinya BPS, di mana pengangguran terbesar itu justru pada mereka nggak layak. Saya merinding bacanya. Kenapa? Karena survei dari BPS saja menyatakan perempuan yang nganggur, yang dalam usia muda, lelaki yang menganggur dan pemuda, itu terbesar di era Joko Widodo. Bahkan di siang hari itu nyamuk-nyamuk ini bicara, cuman nggak bisa ditangkap oleh istana kan. Kita ini kumpulan nyamuk sebetulnya yang berupaya untuk membangunkan orang yang ada di gorong-gorong itu, yang tidur lelap di gorong-gorong gitu. Itu adalah usaha intelektual sebetulnya. Lain kalau kita punya kemampuan kekuatan politik, ya udah kita bongkar aja gorong-gorong itu kan dengan kekuatan. Tapi ide itu selalu bisa diselundupkan melalui cyberspace yang kadang-kadang sempit peluangnya, tapi hanya itu modal kita. Nah, kalau sekarang orang bicara tentang konstitusi, saya mau ingatkan lagi tentang kemampuan kita untuk mengulas hal-hal yang sifatnya konsepsional. Mahfud MD, juru bicara presiden, pemilik perusahaan surveyor terus berbicara tentang perubahan konstitusi itu. Betul. Perubahan konstitusi itu dalam sejarah peradaban kita hanya dibolehkan bila dia dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi. Kan saya belajar sejarah konstitusi itu. Tahun 1560-an itu di Prancis ada buku judulnya Franco Gallia. Di situ pertama kali kata konstitusi diajukan. Jadi apa artinya konstitusi? Konstitusi adalah hak untuk membunuh raja. Bahkan begitu prinsipnya. Jadi kalau misalnya diajukan tesis ini kan konstitusional, enggak. Pertanyaannya bukan konstitusional atau tidak, demokratis atau tidak tuh. Karena demokrasi dimaksudkan untuk mempercepat sirkulasi elit. 3 periode artinya memperlambat sirkulasi elit. Jadi itu tidak konstitusional. Karena konstitusi dimaksudkan untuk menjaga kekuasaan supaya tidak berlanjut. Sekarang justru dipakai buat berlanjut. Jadi kekacauan berpikir itu ada hanya di istana. Dan kita ingin jadi nyamuk untuk menghalau pikiran-pikiran kacau itu. Terima kasih. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.